Welcome back to channel Todopedia, dan video ini adalah part yang kedua dari 4 saham diskon besar untuk investasi jangka panjang. Dimana di series ini kita bakalan bahas ya, ada saham-saham yang lagi diskonnya cukup besar dan saham-saham ini tuh bagus untuk investasi jangka panjang. Ya, stay tune terus di video ini untuk tahu 4 saham lagi yang menurut gue diskonnya besar dan bagus untuk buy and hold untuk jangka panjang. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date terus sama channel Todopedia, di mana gue masih akan bikin konten-konten yang bagus buat kalian. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store ya. Jadi kalian klik aja tab yang bagian store itu, dan kalian di situ bisa cek produk-produk digital yang gue punya yang tentunya berguna buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini banyak banget benefit yang bisa kalian dapat. Ya, diantaranya ada bocoran stock pick terupdate ya, saham-saham yang menurut gue bagus untuk invest jangka panjang itu gue bocorin di membership ini. Dan juga akan ada video premium, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, itu benefitnya banyak dan tentunya berguna buat investasi kalian. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama. Di part yang kedua ada saham United Tractors atau UNTR. Per video ini dibuat ada di harga 21.700. Nah, saham UNTR ini kenapa sih gue pilih dia jadi saham yang cukup bagus untuk invest jangka panjang? Ya, saham terdiskon yang bagus untuk jangka panjang itu karena bisnisnya UNTR ini cukup terdiversifikasi. Ya, jadi untuk jangka panjang ini menurut gue cukup aman bisnisnya. Ya, dia punya bisnis alat berat, mesin konstruksi, ya, terus dia juga punya tambang. Tambangnya pun komoditasnya macam-macam, ada batu bara, emas, gitu ya. Terus dia juga ada ke industri konstruksi, dan juga dia punya bisnis energi terbarukan. Ya, jadi bisnisnya memang terdiversifikasi. Nah, memang untuk bisnis yang utama itu adalah alat berat sama kontraktor tambang. Tapi dengan portofolio bisnis yang ini terdiversifikasi, menurut gua ini bisnis yang bisa sustain dalam jangka panjang, gitu ya. Nah, secara valuasi kita bisa lihat di sini untuk UNTR ini valuasinya cukup murah ya teman-teman ya. Di sekitaran 4 kali price earnings, price to free cash flow-nya juga di sekitaran 4,5 kali. Ya, ini cukup murah, dan PBV-nya ada di 0,8 kali. Ya, ini valuasi yang menarik banget. Ya, apalagi ditambah juga dengan dividen yield-nya, kita bisa lihat di bagian sebelah kanan itu ada di 9,6%. Ya, dengan asumsi dividen payout ratio itu 40%, yang mana 40% ini adalah dividen payout rasionya UNTR dari beberapa tahun terakhir, dan kita pakai EPS yang terbaru di 5.200, itu dividen yield-nya ada di 9,6% kalau kita beli saham UNTR di harga 21.700. Ya, jadi valuasinya murah, plus ditambah juga dengan dividen yield-nya ini menarik banget. Ya, jadi ini cukup menarik untuk buy, untuk investasi. Dan kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir teman-teman ya, untuk revenue dan net profitnya ini trennya dalam tren yang bertumbuh. Ya, meskipun ada naik turunnya karena memang UNTR ini bisnisnya bisa dibilang agak cyclical ya, karena dia ada exposure ke tambang gitu ya. Jadi permintaan untuk alat beratnya memang bisa naik turun gitu ya. Jadi sebenarnya dia ini agak cyclical, tapi ya trennya kita bisa lihat di sini ini terus bertumbuh untuk revenue dan juga net profitnya gitu ya. Dan untuk operating cash flow sama free cash flow ini juga sama teman-teman, trennya juga bertumbuh, yang artinya dia bisa terus hasilin uang kas masuk dari operasionalnya, dan uang kas masuknya ini terus-menerus bertumbuh, yang artinya kedepannya dia bisa terus-menerus untuk hasilin dividen gitu ya, dan dia juga bisa pakai uang kas ini untuk investasi, untuk ngembangin bisnisnya. Kalau trennya bisa dipertahankan untuk tetap bertumbuh, ya ini bagus banget, artinya ya dia kedepannya bisa bagi dividen dengan nominal yang makin lama makin gede gitu ya, dan dia juga bisa keluarin duit yang nominalnya makin lama makin gede untuk investasi buat pengembangan bisnis. Dan dari segi profitability kita bisa lihat di sini kalau UNTR ini punya return on equity itu rata-rata ada di 19,3%. Ini bagus banget, artinya UNTR ini mampu untuk dia bisa cetak profit 19% dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Ini tingkat profitability yang bagus banget ya, yang artinya UNTR ini bisnis yang mampu untuk cetak profit yang gede.
Ya, dan kalau kita lihat teman-teman untuk balance sheet-nya, di sini kita bisa lihat untuk current asset itu lebih besar daripada total dari current liabilities-nya. Ya, yang artinya aset lancarnya itu lebih besar daripada utang jangka pendeknya. Yang artinya dalam jangka pendek, ya UNTR ini mampu untuk dia bayar utangnya, dan setelah itu dia masih punya sisa aset lancar, dia masih punya sisa uang cash yang bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga dipakai ya untuk modal kerja untuk membiayai operasionalnya dia. Gitu ya. Dan saham UNTR ini kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discount cash flow, dengan estimasi growth atau pertumbuhan itu sekitaran 2% aja per tahunnya. Ya, jadi kita pakai estimasi growth itu di masa depan itu kita pakai growth yang pelan aja ya, karena UNTR ini kan bisa naik turun bisnisnya ya, karena ya tergantung juga sama permintaan untuk kontraktor tambang. Ya, jadi dia ada exposure ke komoditas, jadi kemungkinan bisnisnya kedepannya akan naik turun juga, tapi menurut gua masih bisa bertumbuh, jadi kita pakai estimasi growth 2% aja. Terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 5 kali, itu estimasi kita. Ya, dan kita mau return 20% dari saham UNTR. Ya, di sini kita dapat harga wajarnya dengan metode discounted cash flow itu ada di 27.000. Ya, 27.000 itu harga wajarnya. Dan kalau kita beli di harga sekarang, ya per video ini dibuat ada di harga 21.700, ya itu kita punya margin of safety 19,8%. Jadi sekitaran 19% margin of safety-nya, yang mana menurut gua ini termasuk cukup besar, ya di atas 15% menurut gua ini cukup besar. Ya, dan menurut gua UNTR ini adalah saham yang cukup terdiskon, ya kita bisa lihat di sini margin of safety-nya 19%, jadi diskonnya cukup besar dan juga bagus untuk investasi jangka panjang. Oke, next kita ke saham berikutnya, ada Astra atau ASII. Nah, ASII ini menurut gua memang akan selalu jadi opsi yang bagus untuk investasi jangka panjang. Kenapa kayak gitu? Karena Astra ini adalah perusahaan besar yang lini bisnisnya itu mencakup hampir semua sektor yang ada di ekonomi Indonesia. Gitu ya. Jadi dengan dia mencakup hampir semua sektor yang ada di perekonomian Indonesia, menurut gua kedepannya pertumbuhannya itu akan lebih stabil, gitu ya, dan akan mengikuti ekonomi Indonesia. Selama ekonomi Indonesia masih jalan terus dan masih bertumbuh, ya menurut gua Astra ini kedepannya masih akan terus bertumbuh. Dan dengan lini bisnisnya itu banyak banget, terdiversifikasi banget, ya menurut gua potensi pertumbuhan untuk kedepannya itu akan cenderung lebih stabil. Ya, meskipun sebagai perusahaan yang udah gede banget, menurut gua potensi pertumbuhannya memang nggak akan gede banget. Ya, tapi dengan dia bisnisnya itu terdiversifikasi, menurut gua kedepannya akan lebih stabil, gitu ya. Nah, saham Astra ini di valuasi yang sekarang ini ada di price to earnings 5,6 kali, price to free cash flow 6,9 kali, dan PBV itu cuma 0,89 kali. Ini valuasi yang murah untuk perusahaan sebesar Astra yang bisnisnya ini udah lebih mateng, udah lebih stabil kayak Astra gini ya. Menurut gua ini valuasi yang cukup murah. Dan untuk potensi dividennya ini sebesar 8,6%. Itu dengan asumsi dividen payout ratio itu di sekitaran 48% gitu ya. Dan EPS-nya yang terbaru itu Rp841 per lembar saham ya. Nah, ini adalah dividen yield yang menurut gua bagus ya, apalagi dengan dividen payout ratio itu cuma 48%, artinya Astra ini dia nyisihin labanya itu sekitaran 52% sisanya itu untuk ditahan, untuk jadi modal ditahan atau laba ditahan gitu ya, yang mana kedepannya sewaktu-waktu dia mau investasi untuk ngembangin bisnis atau dia mau bagi dividen jumbo ya, laba ini nantinya bisa dipakai gitu ya. Jadi dividen payout ratio 48% ini artinya untuk kedepannya gue melihat kalau potensi keuntungan yang dikasih Astra untuk investornya, baik itu dalam bentuk pengembangan bisnis maupun itu dalam bentuk dividen jumbo di masa depan nanti, itu potensinya cukup besar. Ya, jadi dividen yield 8,6% ini juga ditambah dengan potensi dia di masa depan itu masih cukup bagus. Ya. Nah, Astra ini dalam beberapa tahun terakhir kita bisa lihat di sini teman-teman. Dari 5 tahun terakhir, dia ini revenue dan profitnya bertumbuh ya. Dan juga dengan tingkat pertumbuhan yang cukup oke. Nggak kenceng-kenceng banget, tapi bisa dibilang lumayan stabil ya. Cuman turun di tahun 2020, itu pun efek dari pandemi, tapi setelah itu dia konsisten untuk terus bertumbuh. Gitu ya. Untuk cash flow-nya ini juga positif dan bertumbuh. Ya, meskipun untuk operating cash flow sama free cash flow ini lebih fluktuatif. Tapi bagusnya adalah cash flow-nya positif, ya, cash flow-nya juga bertumbuh.
Yang mana itu artinya Astra ini juga dia bisa hasilin uang kas masuk yang nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga dipakai untuk bagi dividen buat investornya, atau bisa juga dipakai untuk bayar utang gitu ya. Jadi profitnya positif dan bertumbuh ya, udah pasti lah ya, Astra pasti positif profitnya, tapi juga bertumbuh gitu ya. Terus untuk cash flow-nya juga positif dan bertumbuh juga, ini bagus banget gitu ya. Terus untuk balance sheet kita bisa lihat di sini teman-teman, untuk current asetnya Astra itu 176 triliun rupiah ya. Dibandingin sama current liabilities-nya Astra itu 133 triliun, ini artinya current asetnya udah mampu untuk ngelunasin semua utang jangka pendek. Jadi dari segi jangka pendek ya, Astra ini sudah lebih dari mampu untuk ngebayar semua utangnya, dan ini bagus banget. Artinya Astra ini masih punya sisa aset lancar yang mana ini bisa dipakai untuk investasi, untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga dipakai untuk membiayai modal kerjanya dia. Jadi ya bisa dipakai untuk modal kerja untuk biayain operasional bisnisnya. Dan saham Astra kalau kita hitung harga wajarnya ya dengan metode discounted cash flow, dengan estimasi growth itu 4% per tahun untuk kedepannya, kayak yang tadi gue bilang, kalau Astra ini dia sebenarnya potensi pertumbuhannya masih ada karena ya ekonomi Indonesia masih bertumbuh. Kalau ekonomi Indonesia masih bertumbuh artinya Astra ini juga potensi pertumbuhannya masih ada. Tapi Astra ini sebagai perusahaan besar tentu menurut gua potensi pertumbuhannya mulai akan pelan-pelan aja. Ya dia udah perusahaan yang gede, jadi mungkin bertumbuhnya udah agak susah gitu ya. Jadi kita pakai estimasi pertumbuhan yang lambat aja, sekitaran 4% per tahun aja ya. Terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 10 kali, dan kita mau return 16% per tahun dari saham Astra. Desired returnnya 16%, itu kita dapat harga wajarnya ada di 6.079. Ya, atau kita mungkin buatkan di 6.000. Ya. Nah, di harga wajarnya 6.079 ya, di harga sekarang ini kalau kita cek saham Astra ada di 4.710. Ya, ini ada margin of safety itu 22,5%. Ya, jadi ini margin of safety-nya gede banget ya, di atas 20%. Menurut gua udah termasuk gede ya. Apalagi Astra ini juga bisnisnya cukup stabil ya, dia juga bagi dividen yang gede, ditambah juga ini margin of safety-nya masih cukup besar. Menurut gua saham Astra ini bisa kita pertimbangin untuk buy, untuk invest jangka panjang, karena gua ngeliat kalau saham Astra ini dalam jangka panjang dia bisa kasih keuntungan yang gede buat kita para investornya. Oke, next saham berikutnya, saham yang diskonnya besar itu saham BBRI. Nah, menurut gua di harga sekarang di 3.800-an ini saham BBRI diskonnya masih cukup besar. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau kita lihat di sini secara valuasi, BBRI ini ada di PER 9,5 kali dan PBV itu 1,8 kali. Nah, ini sebenarnya angka yang nggak terlalu kecil, nggak terlalu murah, tapi BBRI ini sebagai perbankan besar yang kinerjanya bagus banget dan pertumbuhannya juga bagus, biasanya memang ada di PER itu sekitaran 13-15 kali. Dan PBV-nya biasanya ada di sekitaran 2,5 kali. Ya, jadi di sekitaran segitu untuk PER sama PBV-nya. Nah, tapi bisa dikasih price to earning 9,5 kali dan PBV 1,8 kali, ini menurut gua salah satu momen di mana BRI ini ada di diskon yang cukup besar. Gitu ya. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan teman-teman, potensi dividennya saham BRI ya, dengan kita pakai estimasi dividen payout ratio itu 85%, yang mana itu adalah dividen payout ratio untuk saham BBRI di tahun ini gitu ya. Kalau kita proyeksiin dividennya untuk kedepannya nanti, yaitu kita dapat dividen yield-nya itu ada di 8,8%. Nah, ini dividen yield yang menurut gue juga bagus ya untuk saham perbankan besar yang kinerjanya bagus dan masih punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang bagus. Dividen yield 8,8% ini menurut gue bagus banget. Ya, karena dengan dia punya potensi pertumbuhan jangka panjangnya itu masih bagus, artinya dalam jangka panjang pun dividen yield-nya ini masih bisa terus meningkat. Gitu ya. Dan kenapa gue bilang BRI ini valuasinya murah? Karena kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted dividend model, kita bisa lihat di sini untuk saham BBRI dengan estimasi EPS itu pertumbuhannya 7% per tahun. Kita pakai estimasi untuk kedepannya segitu. Terus untuk PER di tahun ke-10 nanti, menurut gue BRI itu wajarnya ada di sekitaran 13 kali untuk PER-nya, PER wajarnya BRI. Ya, terus untuk dividen payout rasionya itu kita pakai estimasi 80% untuk 10 tahun ke depan, dan kita mau return investasi itu 15% per tahun. Dengan estimasi yang kayak gini kita dapat harga wajarnya BBRI itu ada di sekitaran 4.700 gitu ya. Jadi menurut gue ini
saham BBRI di harga wajarnya 4.700, di harga sekarang ini ada margin of safety yang cukup besar sekitaran 20%. Gitu ya. Jadi dengan dia saham perbankan yang kinerjanya bagus, saham blue chip ya, pertumbuhannya juga cukup bagus, kinerjanya stabil ya, dan juga margin of safety yang sebesar 20%, menurut gua ini menarik banget untuk buy. Dan memang kalau kita bicara soal fundamentalnya BBRI ya, meskipun BBRI ini dia belakangan memang diterpa isu NPL teman-teman ya, dimana kredit UMKM itu NPL-nya bengkak, tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, BRI ini dia mampu untuk konsisten bertumbuh dari 5 tahun terakhir gitu ya. Bahkan di tahun 2024 aja, di tengah kredit UMKM itu lagi kurang bagus kondisinya ya, kreditnya masih bisa bertumbuh, pendapatan bunga bersih atau net interest income-nya masih bisa bertumbuh, dan net profit-nya juga masih bisa dijaga untuk tetap stagnan. Dan dari 5 tahun terakhir ini pertumbuhannya cukup bagus di sekitaran 8-11%. Jadi benar-benar BBRI ini perbankan yang kinerjanya stabil dan juga terus bertumbuh gitu ya. Ditambah return on equity-nya itu di bagian bawah kita bisa lihat itu ada di rata-rata 16%. Yang artinya dia bisa hasilin 16% profit dari modal yang dia punya dari bisnis perbankannya dia. Jadi ini profitability yang bagus banget dan pertumbuhannya juga cukup bagus. Gitu ya. Dan kita lihat dari sini ya, dari kinerja keuangannya dia, rasio perbankannya ini ROE-nya di 19% untuk tahun 2024. Bayangin teman-teman ya, di tengah BRI ini kredit macetnya itu bengkak karena kredit UMKM itu banyak yang gagal bayar. Ya, dengan kayak gitu aja, dengan kondisi yang kayak gitu aja, ROE-nya masih bisa 19% gitu loh. Ini kinerja yang bagus banget gitu ya. Untuk NIM-nya ya, karena dia perbankan UMKM, NIM-nya memang tinggi karena memang bunga pinjaman untuk kredit UMKM itu memang tinggi gitu ya. Dan memang dia BRI ini selalu jadi perbankan yang NIM-nya itu paling besar ya. Dan untuk CASA rasio ini cukup bagus, 67%, artinya dana murahnya cukup banyak ya. Minimal 60% untuk bisa masuk kategori bagus untuk CASA. Terus untuk NPL-nya, nah ini NPL-nya teman-teman ya, di tengah isu ya kredit UMKM itu gagal bayarnya banyak ya, banyak yang gagal bayar, dia masih bisa ngejaga untuk NPL-nya itu cuman 2,7% teman-teman. Jadi ini manajemen resiko yang bagus banget, dan juga dengan loan to deposit rasio yang cukup bagus di 88% gitu ya. Terus untuk kesiapan modalnya, capital adequacy ratio di 26%, dan juga untuk cost to income rasionya ini juga bagus banget di 41%. Jadi BRI ini meskipun dia kinerjanya belakangan lagi kurang bagus, tapi ini masih menunjukkan kalau dia ini punya kinerja perbankan yang bagus banget. Jadi menurut gua dengan BBRI ini kinerjanya masih bagus banget, ditambah juga sahamnya ini lagi diskon. Ya, menurut gue saham BBRI ini bisa kita buy, ini menarik banget untuk kita buy, untuk invest jangka panjang, atau bahkan untuk hold selamanya. Dan kita masuk ke saham diskon besar yang terakhir di part yang kedua, ada saham Crocs. Ya, ini adalah perusahaan Amerika yang mana dia ini ngejual footwear ya, jadi sepatu, sendal, itu produk-produknya dia. Dan mungkin teman-teman pernah pakai atau sekarang mungkin teman-teman punya ya, untuk sendalnya Crocs, sepatunya Crocs itu mungkin teman-teman punya. Dan selain itu dia juga pemilik dari brand Heydude ya, Heydude, Heydude. Ya, itu juga punyanya si Crocs ini. Nah, saham Crocs itu ada di valuasi 6,2 kali price to earnings dan 6,4 kali price to free cash flow, yang mana ini adalah valuasi yang murah banget. Meskipun PBV-nya ada di 3 kali, yang mana ini kelihatannya agak premium, tapi menurut gua ini bisa dijustifikasi dengan PER-nya yang murah dan juga price to free cash flow-nya yang juga murah, teman-teman. Jadi, menurut gua Crocs ini overall secara valuasi dia ini cukup murah. Apalagi kalau kita bicara soal pertumbuhan bisnis, kita bisa lihat di sini ya. Untuk revenue sama profitnya ini pertumbuhannya kencang banget dari 5 tahun terakhir. Ya, kita bisa lihat di sini ini pertumbuhannya untuk revenue-nya lebih dari 3 kali lipat, dan untuk net profit-nya ini bahkan udah hampir 9 kali lipat ya. Jadi pertumbuhannya berkali-kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Begitu juga untuk cash flow-nya ya teman-teman ya. Di bagian bawah kita bisa lihat operating cash flow sama free cash flow-nya ini juga udah tumbuh berkali-kali lipat gitu ya. Yang artinya dia bukan cuma bisa cetak profit, tapi Crocs ini adalah perusahaan yang bisa cash flow positif dan cash flow-nya juga bisa bertumbuh. Jadi ini pertumbuhan yang bagus banget, dan ini adalah kinerja yang bagus banget dari beberapa tahun terakhir untuk perusahaan footwear kayak Crocs gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk balance sheet-nya teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk current asset-nya
yaitu 872 juta US dollar. Nah, itu kalau kita bandingin ya sama current liabilities-nya di 740 juta US dollar, itu artinya current asetnya lebih besar ya, yang artinya aset lancarnya dia itu mampu untuk ngelunasin utang jangka pendeknya. Jadi dalam jangka pendek ya, kemampuan bayar utangnya Crocs ini masih cukup bagus, dan Crocs ini artinya dia masih punya modal kerja, dia masih punya sisa uang yang bisa dipakai untuk diputerin lagi ke dalam bisnisnya, atau bisa dipakai untuk modal kerja untuk dia bisa ngelanjutin operasional bisnisnya gitu ya. Jadi ini balance sheet yang cukup bagus, cukup sehat gitu ya, dengan current asetnya lebih besar daripada current liabilities. Ini menunjukkan kalau Crocs ini mampu untuk bayar utang yang dia punya dalam jangka pendek gitu ya. Dan untuk saham Crocs ya, ini kedepannya memang dia masih akan terus untuk dia kasih keuntungan untuk investornya ya, dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk investasi di brandnya ya. Jadi dia terus ngembangin bisnisnya, yang mana tentunya ya dengan dia terus investasi untuk ngembangin bisnisnya, ngembangin brandnya, tentu itu berpotensi untuk ningkatin dia punya revenue, dia punya profit, dan tentunya itu akan menguntungkan investor gitu ya. Terus selain itu dia tentunya juga mau komitmen untuk bayar utang, teman-teman ya. Di bagian tengah kita bisa lihat dia mau debt pay down, dia mau bayar utang ya. Jadi dengan kayak gitu artinya ya beban bunga pinjamannya akan lebih kecil, dan dengan kayak gitu bisa ningkatin labanya si Crocs ini. Dan nggak cuma itu aja, dia juga mau repurchase share atau buyback ya. Jadi Crocs ini dia cukup bagus ya teman-teman ya. Dia cukup komitmen untuk dia bisa kasih keuntungan buat investornya lewat investasi untuk pengembangan brand, lewat pembayaran utang, dan juga lewat buyback saham gitu ya. Jadi dia terus komitmen untuk kasih keuntungan buat para pemegang saham. Nah, cuman memang Crocs ini dia nggak bagi dividen teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau invest di saham Crocs itu memang fokusnya adalah ekspektasi ke capital gain aja gitu ya. Jadi dia memang untuk capital gain-nya menurut gue cukup bagus, dengan dia masih ngembangin bisnisnya, pertumbuhannya juga bagus, ditambah dia juga masih terus ngelakuin buyback saham. Menurut gue potensi capital gain dari saham Crocs ini cukup bagus untuk kedepannya gitu ya. Tapi dia memang tidak bagi dividen. Jadi jangan berharap dividen dari saham Crocs, tapi fokus ke capital gain. Nah, bicara soal buyback, Crocs ini dari beberapa tahun terakhir dia ini udah konsisten buyback teman-teman. Jadi ini bagus banget ya, artinya manajemennya itu komitmen. Dia benar-benar komitmen untuk terus kasih keuntungan buat investornya. Terbukti dari tahun 2019 ke tahun 2024, manajemennya itu rutin untuk ngelakuin buyback saham, yang mana kita bisa lihat di sini saham beredarnya itu makin lama makin sedikit gitu ya. Jadi dengan buyback saham tentunya itu kasih keuntungan ke investornya, dimana dengan saham beredarnya makin kecil artinya earnings per share yang kita dapat itu makin lama bisa makin gede gitu ya. Jadi ini bagus banget, manajemennya bagus banget untuk Crocs gitu ya. Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham Crocs dengan metode discounted cash flow, kita pakai estimasi pertumbuhan itu 4% per tahun untuk 10 tahun ke depan ya, yang mana 4% ini menurut gue cukup konservatif ya, karena Crocs ini dia bener-bener dia masih terus ngembangin bisnisnya, jadi harusnya pertumbuhannya bisa lebih sebenarnya, tapi kita pakai estimasi yang konservatif aja, 4% aja per tahun. Terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 10 kali ya, dan kita mau return 13% dari saham Crocs gitu ya, supaya kita bisa ngalahin return dari S&P 500 ya. Kita di sini dapat untuk harga wajarnya saham Crocs itu ada di 155, yaitu harga wajarnya saham Crocs. Dan di harga sekarang teman-teman di 99 ini ada 35% margin of safety. Ini margin of safety yang gede banget ya, dengan perusahaannya masih bertumbuh, dia masih investasi untuk pengembangan bisnis, dia masih bisa cetak cash flow, dia juga masih terus buyback saham gitu ya. Ditambah dengan Crocs ini margin of safety-nya gede banget sampai 35%. Menurut gua ini adalah potensi investasi yang menarik banget, dan menurut gua saham Crocs ini adalah saham terdiskon besar yang bisa untuk pertimbangin untuk buy untuk long term investing. Oke, jadi ini dia ya 4 saham yang diskon besar yang bagus untuk investasi jangka panjang. Ada UNTR, Astra, BBRI, dan juga ada Crocs ya. Jadi 3 saham Indonesia dan 1 saham Amerika. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana sih caranya untuk investasi di saham Indonesia sekaligus juga bisa di saham Amerika? Nah, caranya itu dengan pakai aplikasi Ajaib Sekuritas, di mana di Ajaib ini kita juga sekarang nih, selain kita bisa beli saham Indonesia, kita juga bisa beli saham Amerika kayak Crocs ini.
Ya, jadi udah tersedia di aplikasi Ajaib untuk saham-saham yang ada di bursa Amerika atau bursa luar negeri. Ya. Nah, kelebihannya di Ajaib ini teman-teman bisa mulai investasi cukup dengan satu dolar aja atau 17.000 rupiah. Ya. Dan kalian bisa pakai kode referral gua Todo068 untuk registrasi. Gitu ya. Jadi kalian bisa pakai aplikasi Ajaib untuk investasi di saham Indo sekaligus juga di saham Amerika. Nah, jadi itu dia ya, 4 saham yang diskon besar untuk invest jangka panjang untuk part yang kedua. Harapannya ini bisa jadi referensi ya, ini bisa ngebantu kalian untuk milih saham yang terbaik untuk investasi. Dimana 4 saham diskon besar ini, baik part 1 maupun part yang kedua, itu udah gue usahain untuk gue pilihin saham-saham perusahaan bagus yang memang diskonnya cukup besar di atas 15% margin of safety. Ya, harapannya ini bisa ngebantu kalian untuk milih saham. Ya, tapi disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian, dan tetap do your own research, gitu ya. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya channel ini bisa terus bertumbuh dan gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.